Asalkan kamu menang dalam permainan Go ini, kamu akan menang. Atau setidaknya membuat permainannya berjalan sengit. Putih berada di posisi yang paling menguntungkan, sedangkan hitam hampir kalah. Tampaknya permainan ini sudah selesai. Permainan ini telah. Berani coba? Aku bukan orang bodoh. Tentu saja aku tahu kamu sedang memancingku. Karena kamu ingin aku mencobanya, aku akan melakukan apa yang kamu minta. Namun jika kamu kalah. Kalah? Itu mustahil. Zhao Shaohuan. Aku sudah susah payah mengatur taruhan ini untukmu. Ini taruhan, tentu saja ada kemungkinan kamu kalah. Baiklah. Lalu jika aku kalah, aku akan meminta seseorang mengantarmu pulang. Bagaimana menurutmu? Aku meminta Master Go terbaik di istana untuk akhir permainan ini. Aku tidak yakin ada yang bisa memecahkannya. Aku dengar dulu kamu menderita karena rendahnya kecerdasan. Aku akan melupakan semuanya jika kamu mengakui kekalahan. Tidak, aku akan tetap mengambil taruhan ini. Aku benar-benar tertarik pada taruhan ini. Namun taruhannya tak ada yang istimewa. Oh? Lalu punya ide lebih baik? Tolong beritahu aku. Yang mulia, aku punya saran yang menyenangkan. Jika kamu bersedia bertaruh salah satu rahasia pribadimu dalam taruhan ini, maka aku akan lebih termotivasi. Lebih seru jika mendengarnya langsung dari orangnya sendiri. Kalau tidak, ini buruk bagi kita. Menarik. Baiklah, aku setuju. Lalu jika kamu kalah, Lalu demi keadilan yang mulia, kamu juga bisa menanyakan sebuah rahasia tentang diriku. Bagaimana menurutmu? Aku akan jujur sepenuhnya. baiklah, itu kesepakatan kita. Zhao Shaohuan begitu mudah menyanyiakan langkah pertamanya. Sekarang aku pasti akan menang. Yang mulia, apakah Anda benar-benar ingin menang? Tentu saja. Namun yang mulia, banyak hal di dunia ini bisa menyenangkan tanpa harus menjadi kompetisi yang kejam. Ada hasil menarik lainnya. Oh, ceritakan lebih lanjut. Menang bersama. Saya baru sadar setelah membaca banyak naskah akhir-akhir ini. Dalam banyak keluarga besar, setiap orang dipaksa untuk bersaing dengan yang lain. Namun hasilnya seringkali tidak memuaskan. Lebih baik jika kita berpikiran terbuka dan melakukan hal yang paling sederhana, yaitu mencapai situasi menang bersama. Situasi menang bersama yang Anda maksud bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh semua orang. Mungkin jauh lebih melelahkan daripada bertarung. Apa Anda yakin Pangeran Jing menginginkan situasi menang bersama, di mana dia berbagi kekuasaan secara merata dengan saya? Sepertinya bagian kedua itulah yang sebenarnya ingin Anda tanyakan. Situasi menang bersama yang Anda maksud bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh semua orang. Mungkin jauh lebih melelahkan daripada bertarung. Apa Anda yakin Pangeran Jing menginginkan situasi menang bersama, di mana dia berbagi kekuasaan secara merata dengan saya? Sepertinya bagian kedua itulah yang sebenarnya ingin Anda tanyakan. Yang mulia, saya khawatir saya tidak mengerti. Lahir dari permaisuri, Anda adalah pangeran yang paling mulia. Ibu suamiku hanyalah mendiang selir mulia Yu. Dia pasti tidak layak berbagi kekuasaan denganmu. Kamu benar-benar mengenal Pangeran Jing dengan baik. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Zhao Shaohuan melakukannya? Dia benar-benar membuat akhir permainan ini menjadi pertandingan yang ketat lagi. Saya tidak tahu kamu seberbakat ini. Anda terlalu memuji saya yang mulia. Jadi kamu mengakui kekalahan. Lalu rahasia itu. Saya meremehkanmu kali ini. Seperti yang diharapkan. Saya tak boleh meremehkan orang-orang di sekitar Nangong Jing. Bagaimana kalau mengantarku dulu? Kita bisa bicara sambil berjalan. HMPH, dia benar-benar tak pernah puas. Ayo. Antarkan Putri Permaisuri Jing keluar dari istana. Aku tak menyangka Zhao Shaohuan
bisa menyelesaikan masalah dengan begitu mudah. Sebelumnya aku benar-benar meremehkannya. Coba periksa siapa ibunya. Baik. Yang Mulia, boleh aku bertanya sesuatu? Silakan. Menurutmu benarkah Pangeran Jing akan bersaing merebut tahta denganmu? Sudah kuduga dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya. Tak kusangka pertanyaannya begitu membosankan. Jadi ini rahasia yang ingin kau ketahui. Ya, aku ingin tahu pendapatmu. Bukan hanya aku. Semua orang berpikir bahwa Nangong Jing ingin menjadi kaisar berikutnya. Dia bertempur di medan perang selama bertahun-tahun. Dan sudah lama dihargai tinggi oleh para pejabat. Bahkan ayah lebih menghargainya. Semuanya berpikir begitu. Ternyata di setiap dinasti, desas-desus bisa membuat heboh. Pangeranku begitu polos. Apa maksudnya? Kau benar-benar menarik. Tidak seperti wanita biasa. Yang Mulia, bicaramu keras tapi hatimu lembut. Maksudmu? Ketika kita meninggalkan istana tadi, sekelompok pelayan menabrak kita. Kau melindungiku dengan menarikku ke belakangmu, tapi pergelanganmu terluka. Kau sangat perhatian. Tapi aku heran. Bagaimana kau tahu tentang lukaku? Aku suka baca buku medis di waktu luang, dan penciumanku lebih tajam dari rata-rata. Aku mencium bau darah tadi. Jadi ingin bertanya mengapa kau membantuku. Jika kau bukan putri permaisuri Nangong Jing, aku benar-benar ingin. Yang Mulia, istrimu sangat cerdas. Hanya wanita brilian seperti dia yang bisa menjadi pasanganmu. Aku adalah putra mahkota. Tentu saja aku bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan. Yang Mulia, Anda salah paham. Maksudku, kurasa tak ada ruang untukku di hatimu. Zhao Shaohuan, apa yang akan kau pilih? Jika ada kesempatan jadi istriku, Aku takkan menikahi yang tak dicintai, baik dulu maupun sekarang. Jing, kenapa kau di sini? Aku menjemputmu. Xiaohuan, apa yang kau? Xiaohuan kini seperti gadis kecil. Imut sekali. Kurasa kau takkan ada pikiran tidak senonoh lagi setelah menyaksikan cinta antara aku dan Jing. Sayang, aku rindu padamu. Aku juga rindu padamu. halo. Hei, Lalu. Terima kasih kakak. sama-sama. Shaohuan sangat menarik. Dan kita terus mengobor sepanjang jalan kan. Xiaohuan. Yang Mulia, panggil aku kakak ipar. Itu tidak semanis itu. Kakak benarkan. Apakah putra mahkota pamer kekuasaan pada Jing sekarang? Hanya aku yang boleh memanggil. Xiaohuan. Xiaohuan, benarkan. Ya, ayo pulang. Nangong Jing, tunggu saja. Xiaohuan. Apakah permaisuri menyulitkan keadaanmu hari ini? Tidak. Sebaliknya, dia memberi banyak perhiasan. Perhiasan apa? Hati-hati, itu mungkin jebakan. Aku bukan bodoh. Yang Mulia, Pangeran Jing dan Permaisuri Jing sudah pulang. Apa kita pulang juga? Pergi ke kediaman. Permaisuri memintamu jarang ke pelacuran. Xiaohuan, apa yang kau lakukan? Sangat pintar tapi. Tentu aku tak terima hadiah mencurigakan. Permaisuri pasti agak malu. Itu bukan salahku. Kalau dia kasih hadiah lagi, aku akan tetap lakukan hal yang sama.
Xiao Huan, jangan khawatir. Aku akan lindungi kamu. Apapun yang terjadi nanti. Aku tahu. Denganmu di sini tidak akan ada masalah. Nah, tapi aku nemu sesuatu hari ini. Setiap kali aku sebutkan selir Yu, permaisuri kelihatan aneh. Matanya penuh kebencian. Iya, Jing, apa permaisuri dendam sama ibu? ini pertama kalinya kamu panggil dia ibu, dan kedengarannya sangat natural. Ibu dulu suka banget sama permaisuri, anggap dia seperti saudara. Tapi hubungan mereka jadi rumit. Setelah kelahiran aku dan putra mahkota. Oh, aku paham. Tapi aku belum pernah dengar permaisuri sebutkan ibu. Kayaknya satu-satunya yang dia pikirkan sekarang adalah apakah kamu mau tahta. Aku sama sekali nggak minat jadi kaisar. Yah, orang-orang zaman dulu, terutama yang di harem kekaisaran tukang sandiwara. Aku udah nonton banyak drama perebutan kekuasaan di harem, dan aku tahu permaisuri pasti benci sama ibu. Sebenarnya aku udah curiga dia dari dulu. Dan udah suruh orang selidiki. Tapi belum dapat petunjuk. Kamu udah selidiki selama ini dan belum dapat petunjuk sama sekali? Setiap kali hampir ketemu. Petunjuknya tiba-tiba hilang. Gak apa-apa. Aku yakin. Pasti ada jejak yang tertinggal. Apalagi mengingat itu butuh rencana rumit untuk racuni ibu. Pasti ada celahnya. Terus kamu ada ide untuk situasi sekarang? Oke, ayo kita baca lagi materi di ruang belajar. Siapa tahu kita nemu petunjuk baru. Ayo kita pergi, tunggu. Kamu benar-benar berubah. Sekarang bahkan menghadapi kesulitan seperti ini kamu tidak takut atau lari. Malah kamu langsung menghadapinya. Ayo pergi. Ayolah. Buka gudang naskah untukku. Yang Mulia, apakah Anda ingin membuka kembali gudang naskah? Ini adalah masalah penting. Bagaimana jika membahasnya dengan para pejabat? Saat rapat besok pagi dulu? Siapa kamu yang menentukan apa yang kulakukan? Perdesenya. Saya minta maaf. Minta maaf? Yang Mulia, saya ada hal lain untuk dikatakan, mohon maafkan saya. Katakan. Yang Mulia, saya telah melayani Anda setengah hidup saya. Saya tidak berani menebak apa yang Anda pikirkan. Saya tahu bahwa Yang Mulia tidak bisa melupakan kematian selir Yu. Namun dia sudah tiada. Mungkin Yang Mulia juga harus melepaskannya. Berdasarnya. Kamu sudah melayaniku selama bertahun-tahun. Tapi kamu masih tidak benar-benar mengerti apa yang sebenarnya kukhawatirkan. Aku gagal melindungi selir Yu saat itu. Hal yang sangat kusesali. Sekarang bahkan Jing terluka. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi anakku sendiri, bagaimana bisa melindungi rakyat negara? Akhirnya selesai juga. Nyonya mohon perhatikan sikap Anda. Sungguh melelahkan hidup di zaman kuno. Aku hanya meregangkan badan dan menggosok leher, dan itu sudah cukup dapat peringatan. Nyonya, tidak ada orang lain di sini sekarang. Jangan terlalu serius. Tidakkah kamu pikir itu melelahkan? Nyonya, apa pendapat Anda tentang kepala rumah tangga yang memotong gaji waktu itu? Apa hubungannya kedua hal ini? Saya yakin bahwa Nyonya tidak mengatakan ini begitu saja sejak dia bertanya. Pasti ada semacam hubungan. Saya pikir masalah itu sudah diselesaikan. Yang Mulia, itu benar. Namun akhir-akhir ini Anda tidak banyak berhubungan dengan keluarga Marquis Yong'an secara pribadi.
Saya khawatir seseorang mungkin berpikir bahwa setelah menikah, Anda sekarang meremehkan kerabat Anda sendiri. Apa? Apa semudah itu? Yang mulia, Anda berasal dari keluarga Marquis Yong'an. Mereka adalah orang-orang yang mendukung Anda. Anda harus menjaga hubungan baik dengan mereka dengan hati-hati. Hidup di zaman kuno memang rumit. Pertama, saya harus bersikap sopan. Kedua, saya harus menjaga hubungan antar manusia. Lebih mudah hidup di zaman modern, setidaknya saya bisa menikmati lebih banyak kebebasan. Sekarang meskipun saya seorang putri konsorsium, saya masih harus memberitahu pangeran sebelum keluar untuk berjalan-jalan sungguh merepotkan. Lebih baik aku tetap melajang. Terima kasih telah mengingatkan saya, Nyonya. Yang terhormat. Yang terhormat sedang sibuk bekerja akhir-akhir ini, dan dia tidak di rumah. Jadi saya bisa bersantai sekarang. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Ayah membuka kembali gudang gulungan. Gudang gulungan? Apa itu? Itu tempat semua rahasia disimpan. Namun saya masih membutuhkan bantuanmu. Jika saya ingin masuk dan menyelidiki kebenaran tentang pembunuhan ibu. Apakah ada berkas kasus tentang pembunuhan ibu di gudang gulungan? Saya pikir, jika saya dibunuh sekarang, maka ayah akan lebih menyesalinya karena tidak menyelidiki pembunuhan ibu dengan tuntas saat itu. Jadi dengan apa yang Anda ketahui tentang ayah, apa menurutmu dia melakukan ini sekarang? Karena dia takut saya mungkin dibunuh, seperti halnya ibu dulu? Mungkin. Saya juga bertaruh pada cintanya kepada ibu. Tapi jika dia membuka kembali gudang sekarang, maka kita beruntung kali ini. Apakah gudang gulungan ini sangat ajaib? Bahkan orang-orang penting seperti Nangong Jing bersedia melakukan apa saja untuk masuk ke dalam. Nangong Jing, Pangeran Jing. Xiao Huan, apakah kamu ingin tahu lebih banyak rahasia tentang gudang gulungan? Saya ingat bahwa haidmu telah hilang. Apa yang kau tunggu, katakan padaku. Gudang gulungan adalah tempat paling dijaga ketat di negeri ini. Tidak satupun penjaga atau pengumpul informasi saling mengenal. Setiap bagiannya dijaga ketat. Untuk pemeriksaan berganda, Sangat ketat sekali. aku khawatir bahkan ayah tidak tahu berapa banyak rahasia di dalamnya. Jadi itu adalah arsip rahasia dengan tingkat keamanan tertinggi di negeri ini. Lalu bagaimana kita bisa masuk? Aku telah mencoba masuk, tapi aku gagal. Namun sekarang aku bahkan tidak berpikir, kita perlu masuk. Setelah Kaisar Permaisuri Yu meninggal, gudang gulungan selalu terkunci. Tak kusangka Kaisar ingin membukanya lagi. Kita harus menghancurkan semua berkas tentang Kaisar Permaisuri Yu sebelum Nangong Jing menemukannya. Wah, tempat yang bagus. Tes T. Nangong Jing, kenapa kau di sini? Aku. Sedang apa kau? Jika kau coba jelaskan, pasti kau menyembunyikan sesuatu. Nangong Jing. Xiao Huan, aku suka caramu terlihat malu. Aku tak sabar ingin menciummu. Nangong Jing.
Permaisuri sudah tiba. Salam Paduka, salam yang mulia. Minggir, biarkan aku masuk. Ini perintah yang mulia. Kecuali yang mulia, tak seorang pun diizinkan masuk. Paduka. Paduka. Jangan menyulitkanku. Aku hanya menjalankan perintah yang mulia. Tuan Qin. Aku harus masuk hari ini. Maukah kau bukakan pintu untukku? Yang mulia. Ini adalah perintah dari yang mulia. Tuan Qin, kamu benar-benar diberkati. Aku dengar kamu punya 2 anak laki-laki yang berbakti. Ampuni aku yang mulia. Dan yang terhormat. Tuan Qin. Aku rasa kamu tidak perlu aku ajari. Terserah kamu. Apakah kamu akan membuka pintu atau tidak? Namun, aku tidak terlalu sabar. Pembunuh, lindungi permaisuri. Siapa kalian? Apa kalian baik-baik saja? Pangeran Jing dan Putri Konsort Jing. Mengapa kalian ada di tempat penting seperti ini? Mengenakan pakaian seperti ini? Apa kalian akan bilang bahwa kalian sedang berjalan dalam tidur di malam hari? Kaisar telah tiba. Tidak perlu formalitas. Apa yang kalian lakukan di sini dengan pakaian ini? Ayah, ini salahku sepenuhnya. Bukan kesalahan orang lain. Jangan hukum mereka, tolong. Kamu membuat permaisuri dan putri mahkota datang ke sini di malam hari mencoba masuk ke gudang bersamamu sendirian? Ayah kami dipaksa untuk melakukan ini. Sejak dia diracun, Pangeran Jing dalam kondisi kesehatan yang buruk. Jadi aku mencoba masuk ke gudang untuk menemukan penawarnya. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan permaisuri dan putri mahkota dan menyebabkan kesalahpahaman. Apakah ini benar? Yang mulia. Ya, Ayah Xiaohuan hanya melakukan ini karena dia khawatir padaku. Sekarang dia terluka dan membutuhkan bantuan medis. Putri konsort Jing, bagaimana perasaanmu sekarang? Panggil dokter kekaisaran untuk datang. Yang mulia, jangan khawatir. Aku akan melakukannya sekarang. Ayah. Xiaohuan terluka dan tidak boleh kedinginan. Izinkan kami pulang untuk pengobatan, tolong. Panggil pengawal Tianlong untuk datang ke sini dan antarkan Pangeran Jing dan Putri konsort Jing pulang. Ya. Kalau kau masih belum tahu cara mengelola harem kekaisaran, aku bisa cari orang lain untuk gantikan kau. Yang mulia. Rebus jamur Lingxi berumur 100 tahun yang diberikan ayah. Kita harus selamatkan dia. Baik. Yang mulia, apa yang terjadi pada permaisuri? Kenapa dia bisa terluka parah sekali? Yang mulia, apakah dia bisa sadar? Jamur Lingxi berumur 100 tahun ini bisa netralisir segala racun dan menyembuhkan luka dalam. Bisa menghidupkan kembali orang yang sekarat. Jangan khawatir. Diam saja sebentar, pasti akan baik-baik saja. Ya, Yang mulia sangat menyayangi permaisuri.
Apa? Apa ayah benar-benar melakukan itu? Ya, Ibu. Tinggalkan kami sendiri. Kenapa sekarang marah? Tadi bahkan tidak menyapa ibu. Sama sekali tidak tahu sopan santun. Ibu, Coba lihat keadaanmu sekarang. Urusan kecil saja sudah tidak karuan. Ganti baju. Ikut ibu menghadap ayah. aku tidak pergi nanti pasti dimarahi. Iya ibu. Lagi pula urusan kita waktu itu mau masuk gudang naskah juga tidak bisa dijelaskan. Sebaiknya untuk sementara jangan sering-sering bertemu. Kenapa tidak berdiskusi dengan ibu sebelum mengambil tindakan besar seperti ini? Berdiskusi? Waktu itu ibu bahkan tidak ada di tempat. Aku. Kau sendiri sudah tahu. Pergi kemana? Ibu. Sekarang banyak yang membicarakan ayah menyuruh prajurit Tianlong mengawal Pangeran Jing. Seak zaman kuno. Prajurit Tianlong selalu menjadi pengawal pribadi kaisar. Tidak ada orang lain yang bisa mengerahkan mereka. Tapi ayah menyuruh mereka melindungi Pangeran Jing. Itu artinya ayah ingin dia menjadi penerus kan? Sudah terjadi ya sudah. Yang lebih ibu khawatirkan adalah Pangeran Jing mungkin telah merasakan sesuatu. Ya kenapa mereka pergi ke toko? Adakah mereka untuk konsort bangsawan Yu kematian? Pangeran Jing belum jatuh sama kami. Saya bertanya-tanya, apa yang akan dia lakukan secara privat. Ibu saya punya ide. Silahkan. Bagaimana cara kondom di rumah Pangeran Jing? Tampaknya akan sedikit sulit. Pastinya akan susah kalau yang palsu adalah orang biasa. Orang biasa tidak akan bisa menemukan banyak baik. Namun hal akan berbeda. Kalau itu seseorang yang membagikan tempat tidur dengan Pangeran Jing. Maksud Anda? Pangeran Jing sudah menikah selama berbulan-bulan. Tapi ratunya belum hamil. Kami dapat menemukan kesempatan untuk meyakinkan ayah. Untuk membuat Pangeran Jing memiliki selir. Ibu selalu menjadi yang bertanggung jawab untuk memilih selir untuk pangeran. Ide bagus. Baik. Maka saya akan memberikan hadiah besar kepada Pangeran Jing. Jing. Anda terjaga apa perasaan Anda? Saya merasa sangat lelah. Anda akan baik-baik saja setelah istirahat yang baik. Saya sangat tidak berguna saya seret Anda. Saya akan belajar seni bela diri setelah memulihkan kali ini. Mengapa? Apa yang terjadi saat ini membuat saya mengerti. Hal seperti ini telah terjadi sebelumnya dan akan terjadi di masa depan. Saya berharap bahwa jika Anda terluka lain kali, saya dapat menyelamatkan hidup Anda. Menuju kemari. Kenapa Permaisuri dan Shen yang juga pergi ke toko? Saya benar. Permaisuri jelas terlibat dalam pembunuhan ibu. Kenapa Permaisuri dan Shen yang juga pergi ke toko? Saya benar. Permaisuri jelas terlibat dalam pembunuhan ibu. Ini adalah jaminan kekuatan di harem imperial. Selalu seperti itu. Jing. Tidak dapat dihindari bahwa Anda akan dihadapi mereka secara langsung di masa depan. Jangan bertindak keras, Li. Mari pertimbangkan dengan saksama. Oke? Saya bahkan tidak ingin menjadi kaisar. Mengapa mereka harus menyakiti aku dan ibu? Banyak kali. Meskipun kamu tidak menginginkannya, orang lain tetap akan menyakitimu karenanya.
Aku akan bertarung memperebutkan tahta melawan pangeran mahkota. Jing. Apa kamu serius? Pangeran mahkota dan permaisuri tidak akan melepaskanku. Jika aku bukan kaisar, bagaimana aku bisa melindungi orang-orang yang ingin kulindungi? Yang mulia, sudah lama Anda tidak datang ke sini. Aku bertanya-tanya apakah Anda sibuk dengan urusan negara. Yah, aku di sini sekarang. Kalau begitu biar aku memijat pundakmu. Untuk bersantai. Baiklah. Ibu yang hamil. Salam ayah. Tidak perlu formalitas. Duduklah. Putri mahkota hamil? Ya ayah. Begitu dokter istana memeriksa denyut nadi. Saya langsung datang untuk memberitahu ibu kabar baik ini. Itu hebat, ya. Bagus, lalu saya akan membuat persiapan. Baiklah. Ayah, Ki Hamlin Yan. Tentu saja hal yang luar biasa. Namun akan lebih baik jika itu adalah kebahagiaan ganda. Kebahagiaan ganda? Apa maksudmu? Di antara putra-putramu, aku bukan satu-satunya yang sudah menikah. Jadi maksudmu Jing? Dia menikah sebelum aku. Jadi dia juga seharusnya menjadi ayah lebih dulu dariku. Tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginan kita. Istri Pangeran Jing tidak sekuat putri mahkota. Dan dia baru saja terluka. Sekarang dia sangat lemah. Ayah, ini mudah diselesaikan. Cukup suruh Pangeran Jing memiliki selir. Ya. Sebagai seorang pangeran, tugasnya adalah menghasilkan keturunan untuk keluarga kekaisaran. Pangeran Jing harus punya pewaris, kan? Baiklah, kalau begitu saya serahkan pada Anda. Saya akan pilih hari yang baik untuk mengadakan pesta bunga. Saya akan undang semua wanita muda dari keluarga bangsawan, agar Pangeran Jing bisa berkenalan dengan mereka. Oke, bagus. Syukurlah, Tuan Muda akhirnya bangun. Lingzi, sekarang jam berapa? Sudah lewat jam 1 siang, dan Tuan Muda bahkan belum makan siang. Mungkin karena pengaruh obat. Di mana pangerannya? Yang mulia, Dia di mana? sedang menghadiri pesta bunga di taman. Pesta bunga. Apa itu? Untuk memilih selir. Baru saja saya terluka, dia langsung mau punya selir. Sungguh keterlaluan. Ide itu dari permaisuri. Pangeran Jing terpaksa hadir. Apa-apaan? Kenapa dia di sini? Siapa yang mengizinkannya masuk? Tuan Muda cepat sembuh ya. Sekarang terlihat jauh lebih baik. Terima kasih Tuan Muda. Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Pelayan di sini tidak menjalankan tugasnya. Bahkan tidak mengumumkan kedatangan saya. Ini hadiah yang dipilih Pangeran Mahkota dan saya untuk Anda. Saya tidak percaya Anda bisa sebaik ini. Terima kasih, tapi saya tidak butuh hadiah Anda. Tapi Pangeran Mahkota menyuruh saya memastikan Anda menerimanya. Saya sudah memberikan hadiahnya. Bagaimana bisa saya mengambilnya kembali kalau Anda tidak mau? Saya tahu dia datang ke sini bukan dengan niat baik. Orangnya permaisuri mahkota memang semaunya sendiri. Semakin mahal porselennya, semakin nyaring suaranya saat menghantam tanah. Oke, sekarang sudah pecah. Anggap saja itu sebagai penerimaan saya. Tuan Muda, silakan pulang. Zhao Xiaohuan, jangan anggap pernikahanmu dengan Nangong Jing sebagai kemenangan. Dengar Pangeran Jing akan punya wanita lain. Aku sama sekali nggak mau buang waktu sama kamu. Kamu tahu nggak kenapa dia harus punya selir setelah nikah sama kamu? Dengar ya. Soalnya dia itu laki-laki.
Laki-laki kan suka ganti yang baru. Aku nggak mau ada yang jelek-jelekin Pangeran Jing di depan aku. Bahkan kalau dia salah, aku bakal anggap dia benar. Kamu memang bodoh banget. Pasti putra mahkota bilang ke kamu. Kalau aku pernah cedera otak, aku ini temperamennya nggak bagus. Aku lupa dia dulu kan bisu. Jangan-jangan nanti dia jadi gila? Kamu mau ngapain? Pasti putra mahkota bilang ke kamu. Kalau aku pernah cedera otak, aku ini temperamennya nggak bagus. Aku lupa dia dulu kan bisu. Jangan-jangan nanti dia jadi gila? Kamu mau ngapain? Jangan lupa aku ini putri mahkota. Aku juga hamil. Tapi kalau kamu datang ke sini buat nyerocos, ya jangan harap aku baik. Berani-beraninya kamu nggak hormat putra mahkota? Kalau aku terlalu hormat, kan kamu makin semena-mena? Jadi, mending kamu pulang. Berani-beraninya bikin ribut di tempatku? Lindsay, Ya. Tuan Putri, ayo pergi ke pesta bunga. Yang Mulia balik yuk. Aku harus masuk dan lihat pokoknya. Aku harus tahu kenapa putra mahkota kirim orang untuk ketemu aku. Biar aku masuk. Kamu pikir kamu siapa? Kamu ini siapa sampai mau hadiri? Pesta bunga? Berani-beraninya? Kamu tahu dia siapa? Mau bilang dia itu putri? Buka mata kamu. Lihat tulisan yang di situ. Biasanya kediaman pangeran punya 2 token. Pangeran bawa 1. Dan yang satunya lagi tentu punya aku. Kediaman Pangeran Jing dia beneran putri? Putri Permaisuri Jing. Aduh maaf banget. Kami nggak kenal. Mohon ampun ya. Boleh aku masuk sekarang? Silakan lewat sini. Nyermin banget. Putri Permaisuri Jing pemberani ya. Memang Putri Marquis Yong'an asli. Iya. Xiao Huan. Hormat untuk yang mulia dan yang terhormat. Nggak usah formal. Ayo. Siapkan kursi untuk Putri Permaisuri Jing. Makasih ayah. Pemulihannya gimana? Ayah aku udah jauh lebih baik. Jadi aku buru-buru datang ke pesta spesial yang diadain yang mulia. Maaf ya. Aku kira kamu lagi nggak enak badan. Jadi nggak ngajak. Bukan salahmu yang mulia. Pangeran khawatir soal aku. Dan nggak mau aku capek. Ku dengar pestanya buat milih selir buat pangeran. Pangeran yang mana nih? Pangeran Jing atau putra mahkota? Aku mau bantu. Kita lagi milih selir buat Pangeran Jing. Bagus tuh. Jing udah bilang ke aku berkali-kali. Dia pengen punya selir. Akhirnya keinginannya kesampean. Para cantik itu, anak pejabat berkuasa semua. Yang mulia maksudmu. Kamu juga tertarik sama para cantik itu? Cantik itu disukai semua orang. Cantik dan baik hati. Cocok banget buat pria terhormat. Ayah aku baru kepikiran. Sejak putri mahkota hamil. Nggak ada yang bisa jagain putra mahkota dengan baik. Gimana kalau sekalian aja cariin selir buat putra mahkota? Dia sangat pintar. Ayah Anda adalah pria yang sangat beruntung dan pantas memiliki banyak keturunan. Dengan cara ini dinasti bisa bertahan lama. Oke, Anda benar. Kemudian mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk memilih selir untuk putra mahkota juga. Terima kasih ayah. Lalu bisakah saya menjadi mentor? Maksud saya juri kali ini. Oke, lalu saya akan membiarkan Anda menjadi juri. Terima kasih ayah. Saya tidak menyangka kedua orang ini begitu tidak terkendali.
Mari kita sambut kontestan pertama Wang Xue. Apa bakat yang Anda miliki? Saya bisa bermain Qin. Tolong tunjukkan pada kami sekarang. Apa yang kita lakukan sekarang? Jing, bisakah kamu menghentikan Zhao Xiaohuan? Kakak, jadi kamu tidak suka wanita seperti ini? Ya, Anda bisa memilih dulu, jangan terlalu rendah hati. Nona Wang, Anda wanita yang baik, tapi Anda terlalu tinggi. Putra mahkota lebih suka wanita yang mungil, tapi saya ingin tahu apakah Pangeran Jing menyukainya. Mari kita sambut kontestan kedua Su Xiao Xiao. Apa bakat yang Anda miliki? Saya bisa menari. Silahkan mulai sekarang. Mari kita sambut kontestan kedua Su Xiao Xiao. Apa bakat yang Anda miliki? Saya bisa menari. Silahkan mulai sekarang. Wanita ini terlihat cantik. Kakak, kamu suka yang ini kan? Nona Su, tarianmu hebat. Dan Anda memiliki tubuh yang bagus. Namun kulit Anda sedikit gelap. Putra mahkota menyukai wanita yang berkulit putih. Maaf. Selanjutnya. Dia cantik. Mengapa Anda memintanya pergi? Apa bakat yang Anda miliki? Saya bisa menyulam, menyanyi dan melukis. Jing, saya pikir wanita ini baik. Nona Bao, kamu sangat berbakat, tapi suara cemprengmu yang dibuat-buat itu mengganggu. Maaf, yang berikutnya. Bukankah dia baik? Kenapa kau menyuruhnya pergi lagi? Sepertinya dia bisa membawa keberuntungan. Dia begitu. Anak siapa dia? Dia tampak baik dan sangat sehat. Aku yakin dia bisa melahirkan banyak anak untuk pangeran mahkota. Apakah kau serius? Jadi Yang Mulia juga senang. Kalau begitu dialah orangnya. Selamat Yang Mulia. Yang Mulia. Dia adalah putri Tuan Hu, Menteri Kepegawaian. Jika kau menikahinya, maka itu akan menjadi aliansi antara dua keluarga kuat.
Sayang, Ya, sayang. Aku tahu kau juga sangat menyukai gadis ini, tapi kau tidak bisa merebutnya dari pangeran mahkota. Kau tidak bisa mengambil apapun dari Yang Mulia. tentu saja. Maafkan aku, sangat sulit menemukan seseorang sepertiku. Benar sekali. Lalu biarkan aku mencarikan satu untukmu. Tolong jangan. Baiklah, mari kita batalkan pesta bunga. Ayah, aku pikir kita masih muda sekarang. Dan akan ada banyak waktu di masa depan. Sekarang kita harus memprioritaskan urusan negara. Benar Yang Mulia peduli pada negara. Dan tidak tertarik pada urusan cinta antara pria dan wanita. Sangat beruntung. Xiao Shaohuan diam. Yang Mulia, apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Kenapa tiba-tiba kau begitu keras? Kakak benar. Yang Mulia. Sekarang karena baik Pangeran Mahkota maupun Pangeran Jing belum menemukan wanita yang cocok, aku pikir kita harus mengadakan pesta bunga di hari lain. Aku sudah sibuk dengan urusan negara selama beberapa hari. Aku merasa cukup santai menonton mereka bertengkar. Sang putri mahkota sedang hamil sekarang. Dia sebaiknya tidak lelah. Pulang dan istirahatlah sekarang. Jing, sang pangeran mahkota, sudah jadi ayah sekarang. Kamu dan Xiaohuan sudah menikah berbulan-bulan. Dan dia belum hamil. Itu salahmu. Ayah, itu salahku. Urusan negara memang penting. Tapi punya anak juga penting. Jadi perhatikanlah. Ini bukan hanya tentang masa depan negara. Tapi juga tentang suksesi tahta. Ya, Ya. Yang Mulia. Yang Mulia. Ayah, meskipun Yang Mulia pergi tanpa pamit, jangan marah padanya. Nangong Jing, kamu harus jelaskan apa yang terjadi hari ini padaku. Xiaohuan ini bukan sesuatu yang bisa kuputuskan. Itu ide permaisuri. Hentikan omong kosong. Kurasa kamu sudah lama ingin punya selir. Tentu saja tidak. Aku hanya mencintaimu. Bagaimanapun aku tidak sejahat itu. Aku tahu permaisuri pasti punya alasan untuk memilihkan selir untukmu. Aku hanya tidak tahu apa rencananya. Permaisuri ingin punya informan di kediaman kita. Tentu saja selir akan jadi pilihan terbaiknya. Jadi maksudmu kalau bukan karena permaisuri yang jahat, kau akan punya selir? Tentu saja tidak. Aku tidak akan. Mulai hari ini kau akan tidur di kamar saya. Tidak. Aku tidak bisa tidur tanpamu di sampingku. Aku hanya di sini untuk memberitahumu kau tidak punya suara dalam hal ini. Aku akan takut kalau tidur sendirian. Bagaimana aku bisa tenang? Kau juga mendengarnya. Ayah bilang suksesi tahta menyangkut anak-anak Nangong Jing. Dia bilang Nangong Jing akan jadi kaisar berikutnya, bukan? Kurasa dia tidak bermaksud begitu. Betapa bodohnya kamu. Ayahmu menyukai Nangong Jing. Ini benar. Namun selama kamu masih menjadi putra mahkota, kamu adalah pewaris tahta. Tapi aku bisa dilengserkan kapan saja. Selama ayah masih hidup. Dia memiliki kata terakhir tentang ini. Omong kosong. Ibu, bukan berarti aku tidak cukup tenang. Hanya saja Nangong Jing selalu disukai ayah. Dan dihormati oleh para pejabat. Sekarang dia juga punya Xiao Shaohuan untuk membantunya. Ayah sudah diyakinkan oleh mereka. Dengan begini, Selama kamu disiplin pada dirimu sendiri, dan tidak pernah melampaui batas, maka akan sangat sulit bagimu untuk dilengserkan. namun aku khawatir seseorang mungkin sudah mengetahui apa yang terjadi selama bantuan bencana di Suzhou. Aku menghabiskan banyak uang untuk menyuap orang yang tepat. Namun beberapa orang tetap tidak bisa diyakinkan. Mereka bilang, Maksudmu kaisar mungkin sudah tahu? Untungnya Suki sudah mati. Kalau tidak akan ada kedamaian bagi aku dan kamu. bawahanku telah menemukan bahwa Suki Apa?
Dia tidak mati. Dia sekarang berada di rumah Marquis Yong'an. Hidup di zaman kuno memiliki banyak keuntungan, namun ada terlalu sedikit kosmetik. Di mana pangeran? Marquis Yong'an baru saja tiba. Yang Mulia sedang berdiskusi dengannya. Ayahku ada di sini? Ya, Mengapa dia tidak memberitahuku bahwa dia sudah kembali dari Suzu? Ayo pergi. Lingzi! Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan. Aku tidak menyangka akan seserius ini. Ini tugasku. Untuk negara. Yang Mulia, aku sudah memahami seluruh hal ini. Putra mahkota terlibat dalam penggelapan dan penipuan selama bantuan bencana di Suzhou. Ayah tampak acuh tak acuh terhadap hal ini. Namun dia sudah memiliki rencana. Tentu saja dia adalah kaisar. Dia tahu segalanya. Di istana dengan sangat baik. Ayah, kamu sudah kembali dari Suzu. Putri saya sudah dimanja sejak kecil. Dia tidak tahu sopan santun. Ayah, Yang Mulia, maafkan dia. Itu yang saya suka dari dia. Dia selalu bebas. Pernikahan putri saya dengan Yang Mulia adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada saya. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa dengannya di istana. Bukan para kasim, bukan para pelayan, bukan putra mahkota atau kaisar. Ah! Wow! Ayah Jing, apa yang kalian bicarakan? Kami membicarakan bahwa masa-masa indah untuk putra mahkota akan segera berakhir. Tolong. Adipati Shen, ada kabar. Marquis Yong'an telah menyelidiki secara diam-diam dengan perintah rahasia dari kaisar. Dia telah mengetahui kebenaran tentang kasus bantuan bencana di Suzhou. Sekarang Yang Mulia telah mengetahui bahwa Yang Mulia adalah dalang di balik kasus ini. Saya tahu ayah tidak mungkin begitu mudah tertipu. Ada kabar yang lebih buruk lagi. Harap tetap tenang Yang Mulia. Apa itu? Marquis Yong'an telah memberikan Suki dan semua bukti yang dia dapatkan kepada Pangeran Jing. Saya yakin Pangeran Jing akan memanfaatkan ini sepenuhnya untuk alasan yang jelas. Nangong Jing akan melawan saya secara terbuka. Bagus. Dia memaksa saya untuk bertindak. Ternyata Suki selalu dikendalikan oleh ayah. Dia memperlakukan saya seperti ini untuk Pangeran Jing. Sekarang karena sudah begini, saya akan membunuh Pangeran Jing untuk menyelamatkan saya dari semua masalah di masa depan. Yan, kenapa kamu di sini? saya tahu kamu di sini jadi saya datang untuk melihat kamu. Apakah kamu mendengar apa yang kami katakan barusan? Ya, Yang Mulia, Yan adalah istri Anda. Bahkan jika dia mendengar sesuatu, dia tidak akan memberitahu orang lain. selain itu, saya juga bisa membantu Anda. Yan, Yang Mulia Ayah, apakah Anda sudah punya rencana sekarang? tentu saja tidak. Itu hanya ucapan selintas. Yang Mulia pernah berkata, Nangong Jing jago bela diri dan ditemani Bayu, jadi sulit untuk menyerangnya. Tetapi jika saya mengajaknya bertemu, karena saya perempuan tidak pantas baginya membawa orang lain, dan saya akan menaruh dupa pelemah tenaga di bedak yang saya pakai. Saya rasa dia tidak bisa menyadarinya. Ketika dia keracunan, Yang Mulia bisa menerobos masuk dengan pasukan untuk membunuhnya. Rencana bagus.
Lalu kapan Anda akan melakukannya? Menurut Anda kapan waktu terbaik? Jika Yang Mulia tidak tahu tentang ini, maka kita bisa hidup damai bersama. Jika Yang Mulia bisa mengetahuinya cepat atau lambat, Lalu apa yang harus kita lakukan? maka kita harus melakukannya lebih cepat. Yan, Anda sangat mengenal saya. Saya akan meminta Nangong Jing menemui saya besok. Yang Mulia mohon bersiap lebih awal. Yan, Anda tahu. Saya hanya berharap Anda bisa hidup bahagia dan aman. Anda bisa menjadi putri mahkota dan menikmati kemewahan dan kekayaan. Tapi Anda tidak seharusnya terlibat dalam ini. Ayah, tadi saya juga berjalan di atas es tipis. Biarkan takdir berjalan. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Bagaimana kalau pulang dan cari orang untuk membantu Yang Mulia? Baik. Mengapa Anda memilih melakukannya siang hari? Bukankah lebih baik malam hari? Saya sudah punya rencana. Ayah, mohon pergi sekarang. Yang Mulia, apa maksud Anda? Dengan meminta Kier mengantarkan surat ini kepada saya. Putra mahkota akan membunuh Anda besok. Aku dilindungi oleh Bayu dan para penjaga di kediamanku. Jangan khawatir. Tapi, aku heran kenapa kau tidak membela suamimu sendiri. Aku dengar putra mahkota berencana mencelakaimu. Langsung ku sampaikan padamu. Kok tidak paham juga Yang Mulia? Yang Mulia. Lucu sekali bukan? Orang dalam posisimu bicara seperti ini, mohon jaga sikap. Kalau tak ada urusan lain, aku permisi duluan. Nanti timbul desas-desus. Ku dengar putra mahkota akan membunuhmu. Berhasil atau tidak, dia takkan melepaskanku. Hanya kau yang bisa menolongku dan ayahku. Ini bukan urusanku. Yang Mulia, Sudah larut malam belum pulang. Ada janji dengan siapa? tidak. Berkata bohong padaku? Kau mengajak Pangeran Jing bertemu di sini. Kenapa harus mengkhianatiku? Aku tidak. Siapapun yang mengkhianatiku, pasti akan mati. Bahkan jika aku mati, bahkan Pangeran Jing mati, kau takkan jadi kaisar. Ayahanda tidak menyukaimu. Selama ayahanda berkuasa, kau bukan penerus tahta. Kau tak bisa jadi kaisar. Akulah yang ditakdirkan. Tak ada yang bisa halangi aku naik tahta. Sembah hormat ayahanda. Tidak usah banyak basa-basi.
Ada keperluan apa ayahanda memanggilku mendadak? Ayahanda ingin bertanya. Kemarin tengah malam kau temui putri mahkota? Ya, aku memang menemuinya kemarin. Tapi sebelum bertemu, aku tidak tahu yang mengundang adalah dia. Lalu siapa yang menyuruhmu menemuinya? Aku dapat surat misterius. Katanya, Apa? katanya, Pangeran Mahkota ingin membunuhku. Omong kosong. Bukan hanya kau bertemu putri mahkota secara pribadi. Sekarang kau juga memfitnahku. Tolong bantu aku, ayah. Tentu saja aku tidak percaya. Maka aku pergi menemuinya untuk mencari tahu kebenarannya. Jadi kau mengakui bertemu dengannya tadi malam? Ya, Jadi kau yang membunuhnya kan? apa? Putri Mahkota sudah meninggal? Hentikan sandiwaramu. Putri mahkota keluar rumah tadi malam dan tak pernah kembali. Aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Dan mereka hanya menemukan tubuhnya di pavilion Lingyan. Aku sudah memeriksa. Kau dan dia adalah dua-satunya orang yang ada di sana tadi malam. Tentu saja kau yang membunuhnya. Ayah, tolong percayalah padaku. Ketika aku pergi kemarin, Putri Mahkota dalam keadaan selamat. Lalu katakan padaku, jika Pangeran Mahkota benar-benar ingin membunuhmu, mengapa Putri Mahkota memberitahumu tentang itu dalam sebuah surat? Putri Mahkota dulu mengagumiku. Rendah. Nangong Jing berani-beraninya kau terus memfitnah Putri Mahkota? Aku akan membunuhmu. Hentikan. Bagaimana mungkin kau berani? Yang mulia tolong jangan marah. Ayah selain sebagai menantumu, Putri Mahkota juga adalah Putri Dukshen. Jika kita tidak bisa mengetahui kebenaran tentang kematiannya, maka aku khawatir para pejabat senior akan sangat kecewa. Masukkan Pangeran Jing ke penjara sekarang. Dan minta pengadilan kehakiman istana untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Baik. Apa? Ulangi lagi. Yang Mulia diduga membunuh Putri Mahkota. Yang Mulia sudah memenjarakan Yang Mulia. Bagaimana mungkin dia? Ini pasti bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh Yang Mulia. Telah memerintahkan pengadilan keadilan kerajaan untuk Bolehkah menyelidiki. aku menemuinya? Sulit. Tidak, aku harus minta tolong ayah. Siapkan kereta Lingxi. Ayah, tak bisakah kau bantu selir tinggi? Ini urusan internal keluarga kerajaan. Tak ada yang boleh ikut campur. Aku yakin dia tidak bersalah. Pasti akan baik-baik saja. Cuma khawatir keadaan dia di penjara. Aku cuma ingin menengoknya. Ayah, sebagai istrinya bolehkah aku berkunjung? Begitupun pasti raja tidak setuju. Biar ayah pikirkan dulu. Ayah ada kenalan di pengadilan keadilan. Mungkin bisa dibicarakan, Sungguh, tapi tidak mudah. Harus bersabar. berapa lama lagi harus menunggu? Kira-kira 3 hari. 3 hari. Yan. Di usiaku yang sudah 50-an, kau menjadi satu-satunya putriku. Tak kusangka harus melepasmu seperti ini. Ayah mertua. Selir tinggi. Kalian berdua seharusnya hidup bersama sampai tua. Pembunuh terkutuk itu membunuh istrimu, putriku.
Dendam ini harus dibalas. Tentu saja. Tapi sejak kecil, ayah selalu memanjakan Pangeran Jing. Khawatir kali ini, dia akan melindungi Pangeran Jing sepenuhnya. Sebagai putri mahkota, apakah kematian Yan sia-sia? Tapi jika aku jadi kaisar, akan kuberi Yan gelar permaisuri Anumerta. Pangeran Jing tidak akan luput. Dan akan segera kuhukum mati. Selir tinggi, apa maksudmu? Aku akan naik tahta lebih cepat. Konspirasi dihukum dengan memusnahkan 9 generasi. Kamu punya banyak murid. Sebagian besar adalah pejabat penting di istana. Kamu hanya perlu merebut dukungan mereka. Setelah aku naik tahta, bantu aku dengan setia. Untuk urusan lain aku yang akan menanganinya. Tidak kita harus bahas ini dengan saksama. Ayah mertua, apakah kau juga ingin menunggu sampai dendam yang terbalaskan 10 atau 20 tahun lagi? Semua ini untuk Yan. Yan. Hal pertama yang akan dilakukan Yang Mulia setelah naik tahta adalah membunuh Pangeran Jing. Aku akan menepati janjiku. Baik.